وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرة المكرمين وعليكم khusus jamaah Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik hidayah serta yang mulia sehingga kita semua insyaallah pada saat ini Allah kasih kesehatan sehingga bisa sama-sama kita duduk di masjid yang mubarak ini untuk mengkaji salah satu karya ulama besar yaitu Syekh Nawawi Al-Baghdadi, kitab Nasrul Ibad. Semoga apa yang kita bahas nanti, kita baca nanti bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai membaca kitab Nasrul Ibad, kita sama-sama mengirimkan doa Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dalam Fatihah yang kita baca menjadikan wasilah ilmu kita menjadi manfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin. والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوص عبد القادر الجيلاني وخصوص الشيخ عبد الدين ابن حجر العسقلاني وسيدنا النووي البغدادي وجميع شيوخ المدرسة القدسية وعلماء العلوم شيخ لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
bika khairi khalqi kullihim ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dawri amin ya rabbal alamin. Wa an Abdillah bin Mubarak hafidhil qadi duhil mirwazi radhiyallahu anhu. Man shalla kulla yawmin isnatai asara atan faqad adda haqqas sholati. Keterangan dari Abdillah bin Mubarak. Ini referensi keterangan kemarin pengajian malam Senin yang kita selenggarakan di rumah kita. Kita terangin tentang haknya sholat rawatib itu 12 rakaat yang kita jalankan. Nah, ini referensi dari kitab Nashaiful Ibad, diterangkan oleh Abdillah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak terkenal. Abdullah bin Mubarak itu ulama besar yang bapaknya Al-Mubarak bin Al-Aswad. Ceritanya beliau itu seorang yang sangat-sangat jujur. Mubaraknya, Pak Mubaraknya itu orang yang sangat-sangat jujur, punya anak namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah, bapaknya orang Arab, bapaknya itu bapak-bapak. Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Abdullah. Pak Mubarak ini saking jujurnya menurut riwayat, beliau pernah bekerja di seorang hakim untuk menjaga perkebunan anggur. Dia diserahin untuk menjaga perkebunan anggur. Ketika beliau menjaga, karena ditugaskan itu menjaga bukan sebagai tester, jadi dia jaga, benar-benar jaga. Ketika sudah ditanam perkebunan luas, Pak hakimnya itu datang ke perkebunan itu, terus minta Pak Mubarak untuk mengambilkan sampel anggur yang manis. Ya petikin tuh, yang pojok sana Pak Mubarak tolong petikin, cari yang manis, petik dulu, diserahin. Pas dimakan, kalau dicicipin oleh Pak Hakim, ternyata asam, anggurnya itu asam. Kamu tuh gimana sih menjaga kebun di sini? Beda yang asam sama yang manis saja nggak bisa. Karena aku tadi minta yang manis, kenapa kamu ambilnya asam? Coba di sampel yang lain, petik lagi beberapa tempat itu, kalau nggak salah 3 tempat dipetik itu, pas kebetulan dapet yang asam terus. Akhirnya Pak Kodinya ini, Kodi itu hakim, Pak Hakimnya itu marah beneran gitu. Kamu saya gaji di sini menjaga perkebunan anggur. Sekarang nyari anggur yang manis saja kamu nggak bisa. Terus karena marah beneran, dijawab sama Pak Mubarak, mohon maaf Pak Hakim, saya disuruh digaji, diupah kerja di perkebunan ini, tugas saya cuma jagain, bukan ngetes. Jadi selama ini saya jaga kebun ini, secuil pun tidak pernah saya memakan anggur yang ada di sini, karena memang bukan tugas saya. Tugas saya cuma menjaga, saya jaga doang. Yang penting anggurnya subur dan buahnya bagus, dan saya nggak ngerti itu mana anggur yang manis apa yang enggak.
saking jujurnya. Mungkin kalau kita yang jaga kali tiap udah dua nggak usah izin main colot aja ya. Kali sekelas kita dulu kayaknya ini bagus coba. Kalian ini Pak Mubarak enggak izin aja kakak. Ini setelah dikasih keterangan itu Pak Hakim ini luar biasa, salut sekali, dan langsung jatuh cinta apa sikapnya. Dia anak muda yang belum belum punya istri, belum punya, sangat jatuh cinta dengan akhlaknya yang luar biasa. Mahmudah, akhlaknya luar biasa sampai mencicipi buah anggur seluas itu kebun enggak sama sekali, padahal buahnya banyak. Saat itu juga nanti kamu sore ke rumah, dipanggil ke rumah, ternyata diajak makan bareng dan ditawari untuk nikahi putrinya. Orang jujur itu, seorang pegawainya ditawari bosnya gara-gara apa? Sifat jujurnya itu, sifat jujur. Pas sudah ke rumahnya ditawari, ya mungkin kodinya juga kodi yang bagus, yang adil, mungkin diterima dan melahirkan anak yang luar biasa, Ibnul Mubarak, ulama besar. Begitu juga mirip kisahnya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bapaknya namanya Bapak Idris. Pak Idris ini saking jujurnya luar biasa, sampai kiainya itu, singkat cerita jelas, sampai kiainya itu jatuh cinta kepada Pak Idris dan dinikahkan kepada putrinya. Lahirlah ulama besar Imam Syafi'i. Jadi semestinya itu anak-anak kita kalau mau jadi bibit yang unggul, itu ya bapak ibunya yang memproses. Mohon maaf kalau kita sering nyekokin anak dengan makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang nggak benar, ya berat bukan nggak bisa, berat untuk menjadikan wasilah anaknya menjadi anak yang unggul, jadi bibit unggul, agak susah. Apa yang dikatakan Ibnu Mubarak? Man sholat, barang siapa sholat kulla yaumin, setiap hari, isnatai asar rakaatan, 12 rakaat. 12 rakaat itu apa? Wahya, yaitu rakaatani qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sholat apa namanya? Rawatib. Rakaatani qoblal subuhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qoblal zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Berapa itu? 6. Wa arba'u raka'atin, dan 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar. 6 tambah 4 10. Wa raka'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah maghrib. Fakat ada, maka sungguh-sungguh mendatangi siapa orang ini, hakko sholati, haknya sholat. Jadi kalau kita sholat sunat 12 rakaat sebelum subuh, namanya qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, 2 jadi 4, 6. Qoblal asri, sebelum sholat asar, 4 rakaatin, 4 rakaat. Terus wa ba'dal maghribi, ba'dal maghrib rakaatain, ini 2 rakaat, jadi berapa? 12 pas. Fakat ada hakko sholati, maka kita sudah mendatangi haknya sholat. Nah, haknya sholat itu yang 12 rakaat sudah penuh. Sholat qobliyah isya bagaimana? Yaitu sudah bonus, kalau hitungan ini sudah di atas 12.
di atas 12 rakaat haknya sholat. Masih ada itu qobliyah isya, ba'diyah isya. Jadi masih ada bonus. Ada lagi nanti keterangan di bawah itu qobliyah zuhur itu bukan cuma 2 rakaat tapi 4 rakaat. Yang kita jalani berapa? Kita jalanin itu semestinya haknya sudah terpenuhi kalau kita datangnya masih melihat jam bisa untuk sholat. Kita sering datang mesti sholat 2 rakaat pasti itu. Ya sudah pasti. Kalau jamnya belum habis, ini menitannya umpama nih masih 2 menit atau 1 menit setengah kita masih bisa ngejar. Tapi kalau tinggal 50 detik atau 40 udah gak berani ngebut yang ngejar juga. 2 rakaat fajar ini ada yang mengatakan qobliyah, ada yang mengatakan sholat sunnah fajar. Tapi ada pula kiai, ustaz itu yang memisahkan dari 2 sholat fajar sendiri dan sholat qobliyah sendiri. Ada walaupun jarang, tapi mayoritas mengatakan 2 rakaat fajar yaitu sholat qobliyah subuh. Nah kemarin saya ajarkan setelah sholat qobliyah subuh kita tidur miring. Masih ingat gak doanya kemarin? Allahumma. Kita tidur miring terus kita baca doa Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin an-Nabi. Kemarin sampai nulis di itu kurang. Wa Muhammadin an-Nabi a'udzu bika minan nar. Diulang 3 kali. Mohon maaf saya praktekkan. Jadi setelah sholat qobliyah itu yang sering kita lakukan dulu itu habis sholat tahiyat terus kita tidur aja Pak. Nah tiduran tapi jangan beneran, tiduran gini, posisinya gini, jangan lihat ini, itu baca doa itu. Jadi ntar kalau saya praktekin gini jangan dibangunin lagi. Kemarin dulu aku praktekin dibangunin dikira sakit. Jadi habis sholat 2 rakaat fajar sebelum qomat masih ada waktu terus baca doa itu Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin an-Nabiyyi a'udzu bika minan nar. Dibaca 3 kali. Itu kesunahannya itu ada hadisnya dalam kitab Irsyad Ma'ibad, itu hadisnya ada. Karena itu keterangan itu dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau besok kita coba kita praktekin kalau sudah hafal doanya. Kamu coba bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin an-Nabiyyi a'udzu bika minan nar. Nah itu diulang itu 3 kali pas prakteknya. Kapan? 1 ya dulu malaikatnya aja Allahumma Rabbana, nggak baca apa Jibril, Israfil, Mikail, Nabi Muhammad, terus a'udzu bika minan nar. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku minta perlindunganmu ya Allah dari api neraka. Artinya itu mintanya ke siapa? Ke Allah, bukan ke malaikat Jibril, bukan. Dia menyebutkan di hadis ini, menyebutkan di doa ini, menyebutkan Tuhannya ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya Nabi Muhammad yang
saya minta perlindungan darimu dari siksa api neraka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, 12 rakaat ini karena referensinya atas sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimah membelas kasihani siapa Allah imro'an kepada seseorang sholat yang sholat siapa man qoblal asri arba'an sebelum sholat asar arba'an 4 rakaat. Allah memberi kasih sayang kepada seseorang yang menjalankan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli itu sholat siapa baginda Rasul qoblaha sebelum asar arba'an 4 rakaat yafsidu bainahuna yang memisah di antara 4 rakaat tadi ditaslimi dengan salam. Jadi 4 rakaat itu dipisah dengan salam, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat diselasai. 4 rakaat itu diselasai dengan salam, artinya setelah 2 rakaat salam, sholat lagi 2 rakaat salam, bukan 4 rakaat langsung. Walid Tabrani, man sholla arba'a raka'atin, barang siapa yang sholat 4 rakaat qoblal asri sebelum asar, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu maka Allah mengharamkan badanahu tubuhnya alam nari atas neraka. Barang siapa yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, jadi qobliyah asar yang kita jalani biasanya berapa Pak? 2, tambahin. Barang siapa yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Tanggung kalau ada waktu tambahin 2 rakaat lagi. Wa naqala Syekhu Khalil Ar-Rasyidi, dan telah menukil siapa Syekh Khalil Ar-Rasyidi minat Dimyati dari ulama besar yaitu Imam Dimyati fil Mukhrajir Rabihi dalam kitab Mukhrajir Rabih, kitab namanya saya min khabari muslimin dari hadisnya Imam Muslim. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba yusolli yang sholat siapa hamba lillahi kepada karena Allah fi kulli yaumin setiap hari sintai asrota 12 apanya rokaatnya tatawuan halin tatawu itu sholat sunnah tatawu ghairu fardhin bukan sholat fardu illa bana kecuali membangun siapa Allah untuk man baitan surga fil jannati di dalam surga baitan rumah fil jannati di dalam surga. Barang siapa yang sholat 12 rakaat selain sholat wajib dan dimasukkan di situ ghairi fardhin, jadi selain sholat wajib, orang mau sholat 12 rakaat selain sholat wajib, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, 12 rakaat sampai ambil apa aja dah, intinya 12 rakaat. Di sini malah nggak disebutkan termasuk di luar wajib gimana. Umpama nih kita mau sekali paket aja sholat duha. Sholat duha kan boleh tuh sampai 12 rakaat. Nah, itu sudah masuk di sini dalam khobar min khobari muslimin, dalam hadisnya Imam Muslim. Di sini kan disebutkan bahwa itu sholat rawatib.
yang penting bukan sholat fardu. Intinya dalam sehari itu datangilah, penuhilah 12 rakaat sholat sunnah. Zaka nambahi siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Imam Tirmidzi menambahi bahwa qabla dhuhri, sebelum zuhur itu arba'an, 4 rakaat. Di hadis Irsadul Ibad dikatakan, barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Sama kayak tadi, kayak yang sholat asar. Dalam kitab Irsadul Ibad ada keterangan hadis baginda Rasul, barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Makanya saya sering katakan, kalau kita ini sedikit jadi muslim yang taat aja, seperti harapan masuk surganya lebih besar. Sedikit taat aja, mau jalan ini. Karena apa? Sedikit-sedikit haram masuk neraka, sedikit-sedikit haram masuk neraka, dan dijadikan langkah kita itu jaminan masuk surga. Itu sendiri udah aman itu. Warok ataini ba'dal isya'i, warok ataini qabla sholatil ghada'i, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ghada itu pagi, sebelum sholat subuh. Walid Tabrani, dan keterangan dari Imam Tabrani, man sholla qabla dhuhri arba'a raka'atin, barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, faka'an nama tahajjada bihinna min lailatihi, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka seakan-akan dia sholat tahajud di malamnya. Jadi kalau kita sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, itu seakan-akan kita sholat tahajud pada malam hari itu, malamnya. Jadi maaf, itu nggak ada sholat tahajud, ya salah juga. Kalau bisa tetap tahajud, masanya pahalanya itu hampir sebanding. Waman shallahunna ba'dal isya'i, barang siapa sholat 4 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya, kamit lihinna, itu sepadan min lailatul qadri, seperti dari sebagian sholat Lailatul Qadar. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat setelah isya, perbandingannya seperti kita sholat di malam Lailatul Qadar. Wa min tamma, oleh karena itu qala Ibnu Mas'ud, laisa syai'un ya'dilu sholat al-laili, tidak ada sesuatu yang bisa membandingi sholat malam min sholatin nahari, dari sholat siang, illa arba'an, kecuali 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur. Tidak ada yang bisa menyamai hebatnya sholat malam yang dilakukan di siang hari, kecuali sholat 4 rakaat qabla dhuhri. Jadi kalau kita sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, itu pahalanya sebanding dengan qiyamul lail. Tapi kok kenapa kita sholatnya pas ini ya, sampai sini ketinggalan, sampai sini bisa komat. Jadi kita nggak dapat itu 4 rakaat zuhur. Semoga setelah mendengarkan ini besok datangnya sebelum azan.
biar dapat sholat qobliyah dulu. Termasuk saya juga motivasi juga. Sayang masalahnya karena apa? Perbandingan itu kita kalau sholat malam kan berat tuh. Nah, kalau sholat siang kan mungkin lebih ringan, yang pahalanya bisa hampir menyamai sholat malam. Wa fadluhunna ala sholatin nahari ka fadli sholatil jamaati ala sholatil wahidi. Keutamaannya sholat 4 rakaat qobla duhur tadi atas sholat siang, ya atas sholat siang yang lain itu seperti utamanya sholat jamaah dibandingkan sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi kalau kita sholat qobla duhur dengan sholat sunnah yang lain di siang hari itu sama, persamaannya seperti kita sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian. Artinya pahalanya besar banget, pahalanya besar banget. Tapi kembali lagi kita tuh salah kemarin, bukan salah sih, kurang nambahin ya, bukan salah. Baru menjalani 2 rakaat. Harusnya tambahin lagi itu kita dapat syarat ini, dapat syarat banyak banget itu. Sholatnya utamanya sebanding dengan sholat malam, sholatnya utamanya dibandingkan sholat nggak sholat itu seperti kita sholat jamaah dengan sholat munfarid. Itu seperti banyak, cuma kita baru 2 rakaat. 2 rakaat di mana itu? Mungkin separuhnya. Baru 2 rakaat. Tapi nggak ada keterangannya Pak, ini candaan aja, nggak ada keterangannya. Kalau 2 rakaat gimana? Separuhnya nggak ada sih, yang bukan saya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutilu fihinna ruku wal sujud. Nabi Muhammad diterangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat qobliyah duhur 4 rakaat sebelum duhur itu memanjangkan rukuk dan sujudnya. Rukuknya panjang, bacaannya nggak kayak kita begitu kan. Kalau Rasulullah dipanjangin, rukuknya dipanjangin, sujudnya dipanjangin. Dipanjangin sujud dan rukuknya itu bukan, mohon maaf nih, jangan salah tafsir. Memanjangkan sujud itu bukan terus blojor jadi jauh itu panjang, itu enggak. Manjang itu maksudnya lama di sini, bukan tubuh kita yang dipanjangkan sehingga ngabisin tempat orang lain gitu kan, telusur gitu kan, hampir setengah tidur itu kan, ada itu yang model kayak gitu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud memanjangkan sujud itu lama, menambahi waktu, itu yang namanya panjang. Bukan fisik kita yang dipanjangkan, tapi lamanya di dalam sujud. Wa yaqulu innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai. Wa yaqulu, dan bersabda baginda Rasul, innaha, sesungguhnya di dalam 4 rakaat tadi itu sa'atun, ada waktu, tuftahu, dibuka fiha, di dalamnya saat abwabus samai, pintu-pintu langit. Kenapa Rasulullah sujud dan rukuknya dipanjangkan? Karena di saat itu pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ay yus'ada li, saya seneng, gitu kata baginda Rasul. Saya seneng apabila diangkat, dibuka gitu, diangkat apa fiha amal soleh saya itu pada saat itu diangkat oleh Allah. Saya senang ketika pas waktu pintu langit dibuka, amal-amal soleh saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kapan? Pada waktu sholat qobliyah duhur, pada waktu qobliyah duhur. Makanya kalau kita pas Pak Kasno selesai adzan mungkin bisa 4 rakaat.
membaca Subhana Rabbil A'la sempurna 3 kali, Subhana Rabbil A'la sempurna 3 kali. Kalau pas kita datangnya pas adzan sampai sini, insya Allah nyukupi. Cuman karena kita itu adzan itu baru wudu di rumah, terus jalan, untung itu kalau masih dapat 2 rakaat, untung. Nah, kita sampai sini kadang sudah qomat, jadi tinggal sholat jamaahnya saja. Waman soma, ini ganti bab. Waman soma, dan barang siapa puasa min kulli syahrin thalathata ayyam, setiap bulan 3 hari, puasanya 3 hari. Wa ya ayyamul bayd, wahya al-ayyamu al-bidu, yaitu puasa yaumul bid. Wahya al-thalita asyara wa taliyahu, yaitu tanggal ke-13 dan yang menyadinya, yaitu 13, 14 dan 15. Illa fil hijjati, kecuali di bulan haji, karena di bulan haji ada yang tasrek yang tidak boleh puasa. Yasumu asa bisa asaro au yauman badalatalita asaro, menggantikan tanggal yang ke-13. Jadi kalau di hari tasrek kan nggak boleh puasa itu. Hari tasrek tanggal berapa? 11, 12, 13. Maka khusus di hari tasrek yang mulbitnya itu tanggal 14, 15 dan ditambahi 1 tanggal 16. Kenapa? Karena yang 1 hari itu menggantikan tanggal 13. Jadi haknya puasa 1 bulan, di 1 bulan itu ada 3 hari haknya puasa. Jadi kalau kita puasa Senin Kamis itu sebetulnya sudah masuk. Tapi kalau bagus Senin Kamis dijalani, puasa yaumul bid dijalani. Nah, insya Allah itu kita mendatangi haknya puasa setiap bulan 3 hari. Jam berapa waktu bisa? 12. Sekarang. Mungkin ini dulu pembahasannya yang kita bahas. Ada 1-2 pembahasan, silakan. Amuntar biasanya. Monggo. Kopiah itu 4 bacaan itu harus setelah azan apa gimana? Sebelum azan itu gimana? Oh ya. Terima kasih. Biasanya adzan itu dilaksanakan pas sudah masuk waktu. Berarti sholat qobliyahnya setelah adzan. Dan sholat qobliyahnya bukan 4 rakaat langsung, tapi 2 rakaat salam, berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat salam. Kalau kita umpamanya kebetulan lagi nggak enak badan atau mohon maaf nih dalam perjalanan terus telat gitu ya, kita sholatnya kan di rumah. Bagaimana itu? Apa harus sholat disunahkan sholat qobliyah? Iya, sama aja. Jadi sampai kalau umpama di rumah nih ketiduran, bangun-bangun setengah 1, ke masjid otomatis wis bubar, udah selesai. Sampai sholat di rumah seperti sholat di masjid aja, sholat qobliyah dulu. Kalau kita kan bermaaf nih, biasanya kalau sudah nggak ke masjid, qobliyahnya hilang, baqiyahnya bubar. Bener nggak? Biasanya udah kalau nggak ke masjid, sholatnya cuma sholat fardunya doang. Padahal itu sama Pak kesunahannya. Ketika kita ada halangan tidak bisa ke masjid, jalan itu sholat. Apalagi di rumah bisa panjang udah terlanjur ketinggalan. Sholat qobliyahnya mengikuti baginda Rasul, memanjangkan rukuk dan sujud. Baca Subhana Rabbil A'la biasanya 3, baca lebih nggak apa-apa. Cuman kan jalan itu. Terus kapan waktunya? Kalau di itu kan kita nggak usah adzan, ya nggak usah adzan. Kalau mau adzan juga boleh, cuman kan orang jadi kaget kalau mau adzan di rumah. Makanya kalau kita sholat ketinggalan itu biasanya cuma komat doang. Kita sama istri kita nih
Kedua, amanah kita suruh qomat aja, itu masih masuk ke sunnah. Kalau perlu syahadat dulu nggak apa-apa, tapi jangan cek-cekan berapa kaget. Tapi biasanya di jalan itu suruh qomat. Itu Pak. Yang lain mungkin ya. Mana yang berkaitan dengan berbaring dan sunat kawin. Jadi kalau dipraktekkan Ya. Susah. Itu memang hampir jarang ya. Saya pernah sekali itu di Kadirjo ketika saya mondok tapi ikut kiai. Nah di kampung situ itu pas saya datang saya juga kaget Pak. Diajak sholat jamaah subuh itu habis sholat qobliyah subuh pada litak gitu kan, main gitu. Nah itu ternyata mempraktekkan hadis itu, mempraktekkan salah satu hadis yang menjelaskan bahwa setelah sholat subuh berbaring sebentar membaca Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin an-Nabi a'udzu bika minan nar. Prakteknya gak apa-apa, dicoba dibudayakan. Itu hadis itu gak salah. Itu gak salah. Memang lucu pertama, tapi ketika dipraktekkan terus bisa jadi gak lucu. Ya, jadi biasa. Kenapa kita merasa asing? Karena memang gak pernah praktek. Makanya waktu pernah saya mempraktekkan sekali, ada jamaah yang lihat saya dibangunin, saya kira bapak gitu. Padahal saya kepengen praktek ini. Cukup ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari keterangan. Kita cuma mengukuhkan kemarin keterangan di tempat saya bahwa sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, sholat qobliyah asar juga 4 rakaat. Bahkan di keterangan hadis satu ibad ba'diyah zuhur juga 4 rakaat. Artinya kalau datangi 12 haknya sudah terpenuhi. Masalah yang tambahan yang lain atau sholat itu sudah berubah itu plus lagi gitu. Seperti keterangan di dalam kitab ini, haknya membaca Al-Quran itu 100 ayat. Tapi kalau kita baca lebih boleh nggak? Boleh. Kalau Imam Syafi'i 200 ayat, kalau kita baca lebih boleh nggak? Boleh. Kalau keterangan Imam Syaikhul Qadir Al-Jilani membaca Al-Quran itu haknya 300 ayat. Kalau kita lebih boleh nggak? Boleh. Artinya haknya itu segitu, cuma dibaca lebih Nah, dalam kitab itu ternyata lebih ringan. Saya juga baru baca Pak. Dalam kitab ini itu lebih ringan haknya membaca Al-Quran. Ternyata di kitab Nasohikul Ibad ini 100 ayat akan lebih ringan. Karena Imam Syafi'i menjelaskan 200 ayat, Syaikhul Qadir Jilani menjelaskan 300 ayat. Ini lebih ringan 100 ayat. Demikianlah kajian pada malam hari ini yang dapat kita bahas dan kita sampaikan. Semoga dari keterangan ini kita sama-sama bisa memahami dan sama-sama bisa mengamalkan. Karena ilmu yang paling afdal bukan sekedar ilmu pengetahuan yang kita mengerti doang, tapi sebagus-bagusnya ilmu adalah yang diamalkan. Karena apa? Al-ilmu bila amalin kasajarodin bila tamarin. Ilmu banyak tapi tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, ya lebat doang tapi buahnya nggak ada. Yang paling bagus apa? Ya ilmu yang diamalkan seperti pohon yang berbuah dan buahnya bermanfaat. Semoga dari keterangan ini mungkin ringan, tapi kalau dijalankan itu jadi pemberat besok di akhirat dari tambahan amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadinya wa qadri sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.